Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today lesson we are going to learn from the beginning in English. Jadi kita akan pelajari lagi materi-materi bahasa Inggris, terutama dari awal pertemuan semester kedua ini ya. Nah, jadi hari ini penjelasannya cukup panjang. It will be a long explanation about this material, so I hope you are ready for that, and make sure you write down the entire material in your books. Okay, so let's get started. First, about asking and giving opinion, atau bertanya dan memberi opini. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri opinion. Yang pertama adalah kurang dapat untuk dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, berdasarkan perasaan, perkiraan, atau kemungkinan. Kemudian bagaimana contoh kalimatnya? Yaitu expressing opinion. Contoh kalimat expressing opinion itu adalah yang pertama, contohnya diawali dengan kata in my opinion atau I think. Jadi artinya adalah kalau yang pertama in my opinion, menurut opini saya. Yang kedua I think atau menurut saya. Kemudian bisa juga menggunakan what I mean is, maksud saya adalah. Kemudian ada personally I think, menurut pemikiran saya, hampir sama sebetulnya katanya, hanya dibalik-balik saja maknanya. Jadi mengekspresikan opini itu diawali dengan kata-kata berikut. Seperti ini contoh atau kata-kata atau kalimat berikut sebelum kita masuk kepada opini kalimat opininya. Nah, contoh tadi lanjut lagi ada according to me, menurut saya juga. I strongly believe that, saya mempercayai itu bahwa. Kemudian ada as far as I am concerned. Jadi kemudian ada from my point of view, ada as I understand, as I see it, I reckon, I am compelled to say. Kemudian ada by this I mean. Kemudian ada to my mind, would like to point out that. Kemudian ada in my humble opinion. Nah, untuk arti-artinya kalian bisa nanti searching saja di Google Translate atau di kamus-kamus yang kalian miliki. Ya, Bapak tidak akan artikan satu persatu karena nanti materi kali ini cukup banyak yang akan dijelaskan. Kemudian yang penting artinya ini sebelum lanjut, artinya juga tidak jauh beda, yaitu menunjukkan bahwa mengekspresikan opini. Jadi menurut saya, intinya tidak jauh berbeda dari itu. Menurut saya, menurut opini saya, maksud saya adalah, tidak jauh beda maksudnya ke sana. Nah, kita lanjut. Kemudian ada agreeing with an opinion, yaitu setuju dengan sebuah opini, yaitu jawaban daripada opini tersebut. Jadi kalau kalian setuju, misalkan in my opinion, menurut opini saya, misalkan the contoh misalkan yang paling gampang ini, in my opinion that cake is delicious. Jadi kan artinya menurut opini saya kue tersebut itu sangat enak. Nah, kalau kalian setuju dengan jawaban tersebut, maka jawabannya biasanya seperti ini contohnya, yaitu ada of course, tentu, atau this is absolutely right. Ini sangat betul. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. Kemudian ada I agree, I never thought of that. Kemudian ada neither do I. Ada that's a good point. Kemudian ada I think so too. Nah, arti-artinya hampir sama. Yang jelas maksud utamanya adalah kalian setuju dengan opini tersebut.
ya, bahwa tadi seperti contoh kalimat sebelumnya, kalimat yang Bapak contohkan. In my opinion, this cake is tasty. Jadi menurut opini saya, kue ini sangat enak, ya. Kira-kira kalian setuju? Misalkan kalau setuju, maka kalimat yang biasa dipergunakan adalah contoh kalimat sebagai berikut. Of course, misalkan, this is absolutely right. Ya, salah satunya itu. Artinya tidak jauh berbeda dengan, maksudnya adalah kalian setuju dengan opini tersebut. Nah, untuk artian satu persatunya, boleh nanti kalian cek lagi di Google Translate atau di kamus yang kalian miliki. Nah, kemudian kalau misalkan disagreeing with an opinion, tidak setuju dengan sebuah opini, maka jawabannya adalah I am sorry, I don't agree with you. Saya mohon maaf. Ya, artinya nih. I don't agree, saya tidak setuju denganmu. Maksudnya kalau kalian tidak setuju ya. Kemudian bisa menggunakan I am not sure I agree with you, boleh. Artinya hampir sama ya. I don't agree with you. I am afraid I have to disagree with you. Kemudian bisa juga I do not believe that. Bisa juga by this I mean I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing at all. It is not justified to say so. Kemudian bisa juga I am not convinced that. Kemudian bisa juga I can say I agree with this and here's why, ya. Bisa. Kalau di sini contohnya kalau misalkan ada titik-titik-titik itu biasanya ada kalimat lanjutan. Seperti contoh yang kalimat yang paling terakhir. I can say I agree with this. Saya tidak bilang saya setuju dengan ini. And here is why. Dan ini mengapa? Misalkan jawabannya karena tadi kalau kita melihat dari kalimat tadi ya, in my opinion, this cake is delicious. Ternyata kalian tidak setuju. Oh, I can say I agree with this. And here is why. Because misalkan that cake is too salty misalkan. Jawabannya misalkan I can say I agree with this. Saya tidak bilang saya setuju dengan ini and here is why. Dan ini maksud saya dan ini opini saya, yaitu bahwa cake tersebut itu terlalu asin. Contoh misalkan jawaban kalau kalian tidak setuju seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ada namanya expressing likes and dislikes. Nah, di sini bagaimana sih kalian mengekspresikan ketika kalian like sesuatu atau kalian menyukai sesuatu? Contohnya ini, diawali dengan bisa seperti ini. I like atau I love, I really like, I really love, ya. I'm fond of, sudah ada artinya ya. I enjoy atau I really enjoy, I'm crazy about, I'm very keen on. Nah, itu bisa salah satunya contohnya itu. Ya. Misalkan I like this cake very much. Ya, saya sangat suka kue ini. Atau misalkan I love you very much. Misalkan saya cinta kamu sekali. Saya sangat cinta kamu. Misalkan contohnya seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Jika kalian mengekspresikan like atau suka, diawali dengan kata-kata atau kalimat berikut. Ya, kita lanjut. Nah, kalau expressing dislike yaitu kebalikannya. Jika kalian tidak menyukai sesuatu, maka awalannya seperti ini. I don't like, I don't think I like, I dislike, I hate, I am not fond atau I'm not fond, I can't bear, I can't bear. Bear ini bukan beruang ya. Ada dua. Pengucapannya hampir sama, tetapi berbeda. I can't bear hampir sama, tapi pengertiannya beda. Bear di sini adalah tidak tahan, ya, tapi bukan beruang. Bear juga bisa digunakan menjadi kata atau artinya adalah beruang, tapi maksud di sini adalah bukan beruang, tapi aku tidak tahan. Kita lanjut lagi. I can't stand with. I am fed up with. I'm not keen on. Nah, itu salah satunya.
Lanjut. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Expressing like. I like banana. I like K-pop music. I like dancing. I really like pink color. I love singing. I really love my school. Kemudian ada I enjoy trip to Yogyakarta with my parents. Nah, atau I'm fond of cooking. I'm crazy about you. I'm very keen on baseball. Nah, itu salah satunya kalimat mengekspresikan like atau suka. Kemudian contoh kalimat expressing dislike seperti apa? Nah, ini contohnya. I don't like durian. I don't like English. Nih yang nggak suka bahasa Inggris. I don't think I like football. I dislike my graduate photos. I hate you because you lie to me. I'm not fond of cooking. I can't I can't bear with mathematics. I can't stand with mosquito. I'm fed up with fried rice. I'm not keen on K-pop music. Itu salah satunya ya. Jika kalimat mengekspresikan dislike atau tidak suka. Nah, kemudian kita lanjut kepada genre of text. Genre of text, bukan genre tapi genre of text, yaitu tentang descriptive text ya. Jadi intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana cara kalian mengetahui inti dari kalimat tersebut atau tentang descriptive text. Nah, ada namanya dibagi dua, generic struktur dari descriptive text. Yang pertama ada identification dan juga ada description. Nah, bagian identification yaitu berisi tentang pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Nah, identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan. Nah, supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti, misalnya yang kita jelaskan adalah kucing. Namun para pembaca atau pendengar malah salah mengerti menjadi anjing. Nah, itu adalah identification. Ini pernah kalian kerjakan di LKS tentang yang banyak ada suatu paragraf atau cerita ya di sana. Nah, kalian harus nentuin nih, kira-kira cerita itu mengenai apa. Kemudian nah, itulah contohnya tentang identifikasi sebuah teks. Itu tentang descriptive text itu seperti itu. Kalian cari tahu berdasarkan pertanyaan yang diberikan, misalkan apa dan bagaimana dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Ada di LKS yang kemarin mengumpulkan pasti sudah tahu apa itu bagaimana bentuk soalnya dan cara pengerjaannya. Kemudian ada description, yaitu pada bagian description berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam sebuah benda, orang, atau binatang yang sedang kamu jelaskan. Nah, kita lanjut, kita contoh descriptive text itu seperti ini. My lovely cat. Identification-nya yaitu I have a stray cat as my pet. Deskripsinya seperti apa? He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always to try to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Nah, itu salah satu contohnya ya. Bagaimana identifikasinya, bagaimana deskripsinya. Nanti kalian cek lagi di LKS ya. Ada di LKS tentang bagaimana cara menjawabnya, tentang pertanyaannya seperti apa. Nah, itu salah satunya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, penjelasannya seperti apa? Kalimat pertama atau paragraf pertama adalah identification atau identification. Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa si penulis memiliki kucing liar sebagai kucing peliharaannya. Kemudian paragraf kedua berisi tentang description atau deskripsinya.
berisi penjelasan atau deskripsi tentang kucing si penulis dengan memaparkan sifat-sifat dan kebiasaannya seperti kucingnya yang suka bermain. Dia punya bulu berwarna oranye dan putih yang lembut. Dan dia suka bermain dengan buntutnya. Nah, itu penjelasannya. Kemudian ciri-ciri deskriptif teks yaitu yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Nah, nanti kalian akan mempelajari ini ya, karena belum pernah dibahas oleh Bapak. Simple present tense itu seperti apa? Nanti ada di akhir penjelasan tentang simple present tense itu apa sih maksudnya dan lain-lain, nanti akan dijelaskan di akhir materi kali ini. Yaitu tenses ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Nah, menggunakan banyak kata adjektif. Nah, kata adjektif digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia, atau binatang. Nah, kita akan sering menjumpai banyak kata is atau relating verb. Verb itu adalah kata relative verb itu adalah kata kerja, relating itu adalah penghubung. Jadi, kata kerja penghubung atau relating verb. Dalam descriptive text, karena is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan. Descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek ya. Itu ciri-cirinya. Kita lanjut lagi ke grammar, yaitu preposition atau kata depan atau petunjuk. Nah, grammar atau preposition, kata depan atau petunjuk, contoh-contoh preposisinya yaitu yang pertama adalah on. Yang kedua adalah in. Artinya sudah ada ya. Yang ketiga adalah over. Yang empat adalah under. Yang kelima adalah far. Yang keenam near. Yang ketujuh up. Yang kedelapan adalah down. Kemudian ada beside, ada into, ada out of, ada among, ada past, ada across, ada along, ada in front of, ada behind, ada between, ada around, ada opposite. Kemudian nomor 20 through. Kemudian ada first, ada last, dan ada juga at. Nah, kemudian jenis-jenis preposition. Preposition itu ada yang pertama adalah preposition of time. Preposition of time adalah kata petunjuk yang mengarahkan pada waktu. Contoh kata preposition of time adalah after, at, by, during, for, from, in, on, over, past, since, till, dan until. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? The exhibition start from 10 a.m. until 7 p.m. Jadi, penggunaannya digunakan yaitu di tengah kalimat. Itu biasanya pasti di tengah kalimat. Pameran dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian contoh kedua, Persib Bandung was established in 1933. Ya, itu. Kemudian school starts at 7 a.m. Itu contoh preposition of time, yaitu yang menghubungkan dengan berhubungan dengan waktu. Kemudian ada preposition of place of position. Preposition of place and position adalah kata preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan posisi. Contoh katanya adalah above, along, among, around, at, behind, below, between, in front of, on, outside, under, tadi ada inside, under, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya, please put your homework on the table.
ya. Contohnya, tolong simpan pekerjaan rumahmu di atas meja. Kemudian kata preposition yang mana? Yaitu yang on, ya. Please put your homework. Tolong simpan pekerjaan rumahmu. Di mana katanya? On the table. Ya. On itu adalah artinya, nanti kalian cek lagi di depan ya. On itu adalah di. Kemudian di mana? Di atas meja. Itu memperjelas lagi di mana disimpannya, di atas meja. Kalau kalian cuma menyebutkan saja please put your homework di table. Nah, itu nanti kalimatnya tidak akan nyambung. Makanya diberikan kata preposition, yaitu penambahan kata on. Ya, please put your homework on the table. Di mana? Di atas meja. Kemudian apa lagi? Ada my house is in front of mosque. Ya, my house atau rumahku ada di front, itu adalah depan of mosque. Di depan apa? Di depan masjid. Kemudian yang ketiga, where are you? I'm already in the cinema. Ya, nah, in kata prepositionnya. Kita lanjut, yang nomor 3 ada preposition of movement. Preposition of movement adalah preposition yang menunjukkan sebuah pergerakan. Nah, contoh kata dari preposition of movement adalah around, pass atau by, down, to, towards, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, I'm going to school every morning. I'm going to school every morning. The police station is down there. Nah, kita balik lagi tadi kalimat pertama, I'm going to school every morning. Yang mana kira-kira? Yaitu to. I'm going to school every morning. Aku pergi ke sekolah setiap pagi. Itu kata prepositionnya. Kemudian ada the police station is down there. Down. Ya, itu adalah kata prepositionnya. Kemudian ada I'm jogging around the house every afternoon. I'm jogging around the house every afternoon. Yang mana kira-kira? Itu adalah around. Nah, itu adalah preposition of movement. Kita lanjut lagi. Ada asking and giving something. Meminta dan memberi sesuatu. Nah, kita lihat saja dari bentuk contoh kalimatnya, yaitu contoh kalimat asking and giving something. Oke, contohnya seperti ini. Would you care for another cup of tea? Ya, asking itu adalah meminta, giving itu memberikan. Would you care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Kira-kira ini asking atau giving? Yaitu asking, karena menanyakan. Nah, ini contoh adalah untuk asking. Kemudian, shall we take you there? Nah, atau could I offer you something? Can I take you home? How about I help you with this? Can I help you? May I give you a hand? Shall I bring you a pillow? Would you like a cup of coffee? Can I do the dishes for you? Shall I help you with your project? I will watering the plants if you like. How about another piece of cake? Nah, itu contoh kalimat tentang asking. Ya. Atau giving, sama saja sebetulnya. Asking atau giving something. Kita lanjut. Kalimat selanjutnya yaitu contoh kalimat tentang accepting something. Menerima sesuatu. Thank you. Ketika seorang menanyakan, ya seperti ini. May I give you a hand? Contoh di sini ya. Bisakah aku menolongmu? Maka jawabannya yaitu menerimanya. Cara penerimanya adalah, bisa saja salah satunya adalah thank you. Atau terima kasih. Atau yes please. Bisa. I'd like it very much. Kemudian I'm pleased to do that. With pleasure, thank you. Yes, please. I really appreciate it. Thank you. It's very kind of you.
Yes, please. That would be lovely. Thank you. I really appreciate your help. Itu cara menerima sesuatu, accepting something. Kemudian ada kalimat declining something, menolak. Seperti apa contohnya? No thanks. Not for me, thanks. I can't. Thanks anyway. No, I really won't. Thank you. Thank you, but I'm on a diet. Ya, terima kasih, tapi aku sedang diet. Atau, it's okay, I can do it myself. No, thank you. No thanks, I don't need any help. Don't worry, I will do it myself. Atau, that's alright, I will manage it on my own. Nah, itu salah satu kalimat tentang declining something. Nah, kita lanjut ke materi yang paling terakhir, yaitu tentang simple present tense. Tadi sempat Bapak singgung tentang simple present tense. Nah, ini adalah tata cara untuk menentukan sebuah kalimat atau membuat sebuah kalimat. Ya, ada rumusannya yang harus kalian ketahui tentang simple present tense. Tense itu dibagi menjadi beberapa bagian, banyak sekali. Ada beberapa. Nah, salah satunya adalah simple present tense. Basicnya adalah simple present tense. Nah, apa sih itu? Present tense. Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, simple present tense sendiri menggunakan bentuk pertama dari verb atau kata kerja. Jadi, kapanpun kamu menemukan kalimat simple present tense, maka harus menggunakan bentuk pertama dari verb, ya. Ingat, ini kata kuncinya. Jika kapanpun menemukan kalimat simple present tense atau membuat kalimat simple present tense, maka harus menggunakan bentuk pertama dari verb, bentuk pertama dari kata kerja. Nah, rumus simple present tense yaitu merupakan bukan rumus yang paling mudah diingat karena masih dalam tahap sederhana dan banyak digunakan sehari-hari. Nah, ini yang paling simpel karena paling banyak digunakan untuk sederhana kata-kata sehari-hari. Rumus dari simple present tense adalah subjek, ya, subjeknya apa? Harus tahu ini subjek apa karena kalau Bapak yakin di bahasa Indonesia sudah dijelaskan subjek itu apa. Subjek ditambah verb 1, ya. Verb 1 itu apa? Nah, ada S dan ada ES. S dan S itu seperti apa? ES atau ES itu adalah digunakan di akhir sebuah kata, ya. Nah, untuk kalimat verbal dan subjek plus to be yaitu terdapat kalimat or, am sama is plus nominal atau adjektif atau noun. Nah, untuk kalimat nominal yang harus diperhatikan adalah jika pelaku atau subjeknya adalah he, she, it. Ya, perhatikan jika pelaku atau subjeknya adalah he, she, it. He itu adalah dia laki-laki, she itu adalah dia perempuan. It itu adalah bisa menunjukkan sebuah benda. Maka di belakang verb harus ditambah s atau es. Nah, contoh kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Plus, minus, tanda tanya. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Contohnya verbal dengan nominal. Subjek ditambah verb 1. Contohnya Dika eats banana. Dika eats banana. Dika adalah subjek, verbsnya adalah eat, verb satunya. Banana adalah objeknya. Jadi subjeknya adalah si Dika, karena boleh nama, boleh he, boleh she, itu kan menunjukkan orang. Tapi kalau misalkan tulisnya nama bisa. Dika eats ditambahkan dengan s. Banana.
Nah, kemudian ada nominalnya. Subjek plus to be, ada verbal, ada nominal. Kalau verbal tadi contohnya seperti itu. Kalau nominalnya adalah subjek ditambah to be, yaitu or, am, is, ditambah adjektif atau noun. Bukan objek ya, adjektif atau noun. Contohnya seperti ini. I am a teacher. Ya. I am a teacher. I am a teacher. Atau misalkan I am a student. Atau misalkan Dika is a student. Nah, kalau misalkan nama seperti itu. I am a student. Misalkan you are a student. Kalau I menggunakan am, kalau you menggunakan are, ya. Kalau nama menggunakan is atau benda. Misalkan it is a banana. Itu kan sebuah benda mati kan, meskipun buah-buahan itu benda mati. Maka kalimatnya adalah it is a banana. Atau misalkan menggunakan kata I tadi, I am a teacher, atau you are a student, atau Dika is a student, menggunakan is. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kata negatifnya subjek ditambah do atau does not plus verb 1. Contohnya I do not come to school today. I itu subjek, do adalah tadi verbalnya. Untuk verbal itu menggunakan do. Not come to school today. Nah, kemudian nominalnya tadi verb satunya ya to school today itu verb satunya. Kemudian subjek yang nominal subjek ditambah to be atau are, am, is ditambah not ditambah adjektif noun. Jadi kalau plus itu dengan minus itu perbedaannya adalah kalau minus menggunakan not atau tidak, misalkan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini, I do not, saya tidak datang ke sekolah sekarang. Nah, contohnya itu. Nah, kalau nominal contohnya seperti apa? They are not student, ya. They are not student. Verbalnya seperti apa? Do atau does? Nah, sekarang yang tanda tanya ya. Verbalnya seperti apa? Do atau does ditambah subjek ditambah verb 1, yaitu do you like him? Contohnya. Nominalnya seperti apa? To be, are, am, is plus subjek plus adjektif atau noun. Are you happy now? Nah, are you happy now? Bukan to be-nya ditulis to be ya, tapi adalah kata-kata yang ada di dalam kurung. Ingat ya. Are you, you-nya itu adalah subjek karena ini tanda tanya. Tanda tanya itu biasanya kebalikannya. Are you, kan? Kalau misalkan contoh lah yang kalimat plus berarti adalah kalau are you happy ya, you are happy now. Kalau tanda minusnya adalah you are not happy now. Nah, kalau tanda tanyanya dibalikin lagi. Jadi are you happy now? Nah, itu perbedaannya antara plus, minus dan tanda tanya. Nah, fungsinya satu, untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau repeatedly, atau kebiasaan habitually. Nah, kita menggunakan kata keterangan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, rarely, never, dan sebagainya. Atau keterangan waktu adverb of time seperti every day, every week, twice a week, dan sebagainya. Contoh, I always go to school every 7 o'clock. My mother cleans the bathroom every twice a week. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta atau general truth. Contohnya, the sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius.
Nah, yang ketiga untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen, misalnya tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan sebagainya. Contoh, my uncle lives in Garut. I work as a teacher. Kemudian yang empat, untuk mengekspresikan opini, ide, persetujuan, dan lain-lain dengan menggunakan kata kerja statif atau stative verb, yaitu kata kerja yang tidak bisa dibentuk continuous atau verb plus ing. Kata kerja itu adalah think, believe, understand, dan sebagainya. Contohnya, I think he is a good boy. Atau she believes whatever I say. Nah, contoh kalimatnya. I don't like Western music. My father thinks that have a cat as a pet is better. My mother gets angry when I got bad scores. We don't talk anymore. He doesn't play football anymore since his leg hurts badly. Don't you wanna play with me? Don't you love me? I don't know if you love my best friend. Nah, untuk materi sekarang cukup segitu saja, cukup panjang Bapak menjelaskan materinya, terutama mungkin untuk kalimat present tense yang Bapak yakin ini akan cukup sulit. Jadi nanti mungkin setelah ujian tengah semester Bapak akan jelaskan lagi secara terperinci terkait simple present tense ya. Jadi supaya nanti memudahkan kalian nanti di kelas 8, karena nanti bukan cuma saja present tense yang akan kalian pelajari, nanti sangat banyak yang akan harus kalian pelajari, terutama tentang tenses. Bisa simple present tense, future, kemudian banyak lah nanti yang akan kalian pelajari, terutama di kelas 8 dan juga kelas 9, terutamanya di kelas 8 ya. Jadi untuk sekarang segitu saja dulu, tolong nanti penugasannya Bapak akan sharekan di Google Classroom ya. Dipersiapkan, nanti minggu depan kita ujian tengah semester. Cukup sekian dulu dari Bapak. Hope we meet again on the next weeks and have a good health. Stay at home. Don't forget to clean your hands before going out in your home. So stay healthy and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.